Kompetisi antara Amerika dan Tiongkok makin sengit dalam beberapa tahun terakhir. Amerika yang dulu menikmati hegemoni global dalam dunia unipolar kini mendapat saingan dengan munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru di bidang ekonomi dan militer. Ketegangan ini acap kali terekspresikan dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun melalui proksi. Episentrumnya terutama berlokasi di Asia Pasifik, apalagi mengingat berbagai masalah di antara kedua negara yang tidak setuju dalam segala hal, mulai dari masalah Taiwan hingga invasi Rusia ke Ukraina. Nah, hal itulah yang kemudian membuat semakin tegang dan memanas saat pertemuan di antara kedua negara yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Tiongkok Jenderal Wei Fenghe dengan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin di Forum Dialog Shangri-La di Singapura. Lantas, seperti apa perseteruan sengit yang terjadi antara Amerika dan Tiongkok dalam pertemuan dialog Shangri-La di Singapura tersebut, dan bagaimana peran Indonesia yang juga berada dalam pertemuan saat itu? Jurnal Barata. Dialog Shangri-La adalah forum tahunan yang digelar International Institute for Strategic Studies atau IISS sejak tahun 2002. Tujuannya untuk mengupayakan perdamaian dan keamanan. Peserta utama adalah para menteri pertahanan dan perwakilan bidang pertahanan dari 42 negara. Tahun ini, delegasi dari 42 negara telah bertatap muka secara langsung guna mendiskusikan keadaan pertahanan dan keamanan di Asia Pasifik. Selama 2 tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2021, acara digelar secara virtual akibat pandemi COVID-19, dan Indonesia bersama dengan Amerika dan Tiongkok termasuk negara yang hadir dalam pertemuan itu. Ada pula perwakilan perusahaan pembuat persenjataan dan kontraktor keamanan. Rusia dikabarkan tidak mengirim perwakilan ke dialog Shangri-La tahun ini, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara secara daring. Menteri Pertahanan Amerika dan Tiongkok dikabarkan bertemu dalam isu keamanan Asia Pasifik pada dialog Shangri-La di Singapura tersebut. Tentu kesempatan langka ini terjadi saat kompetisi di antara dua adidaya tersebut makin meningkat di Asia Pasifik dalam beberapa bulan terakhir. Maya Nowers, peneliti isu pertahanan dan keamanan Tiongkok dari IISS, mengatakan meskipun Jepang menjadi pembicara kunci tahun ini, hal yang justru menjadi perhatian publik oleh peserta dialog Shangri-La adalah pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Austin dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe. Sementara itu, sejumlah pengamat memperkirakan dialog Shangri-La tahun ini fokus pada dua negara, yaitu Tiongkok dan Rusia. Tiongkok berkaitan dengan meningkatnya ketegangan dalam menghadapi Amerika dan sekutunya di Asia Pasifik, sementara Rusia berkaitan dengan perang antara Ukraina. Tentu, debat keras di antara kedua negara tidak dapat terhindarkan dan itu yang terjadi. Nowers menyebut akan menarik melihat dialog, bahkan mungkin akan terjadi debat di antara kedua belah pihak. Tiongkok diperkirakan akan menjadi target kritik oleh Amerika dan negara sekutunya. Isu yang akan ditembakkan antara lain soal kedekatan Tiongkok dengan Rusia, isu Taiwan, dan sengketa wilayah dengan sejumlah negara juga diperkirakan akan diangkat. Wei Fenghe tentu tidak akan tinggal diam. Dalam kesempatan itu, ia pasti akan balas mengkritik perilaku Amerika yang berusaha memecah belah kekompakan wilayah Asia Pasifik. Dan benar saja, ketegangan itu pun akhirnya tidak dapat terhindarkan. Dalam sesi pleno, Wei Fenghe meminta Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Tiongkok, dan dengan tegas Wei Fenghe kemudian mengatakan Tiongkok akan berjuang dengan segala cara dan akan berjuang sampai akhir. Wei Fenghe juga mengecam
pihak manapun yang bersekongkol untuk membantu Taiwan, dan dikatakannya mereka yang membantu Taiwan akan memiliki akhir yang buruk. Menurutnya, tidak seorang pun boleh meremehkan tekad dan kemampuan angkatan bersenjata Tiongkok untuk menjaga integritas teritorialnya. Pernyataan yang disampaikan oleh Wei Penghe adalah jawaban usai Austin menuduh Beijing menggunakan aktivitas militer mereka untuk mengganggu stabilitas keamanan. Austin juga mengklaim pendekatan Tiongkok yang provokatif di wilayah yang diakui sebagai teritorialnya. Sementara itu, fakta pertahanan Australia, Inggris, Amerika, dan kuadrilateral juga menjadi pembahasan. Hal itu dianggap menggoyang keseimbangan kawasan. Tiongkok kemudian membandingkannya dengan inisiatif keamanan global buatan mereka yang dianggap lebih baik karena mengedepankan jejaring dan kerjasama. Sementara itu, Wei Fenghe juga mengingatkan kepada semua pihak agar menghormati kesepakatan Satu Tiongkok atau One Tiongkok Policy yang menyatakan bahwa Taiwan merupakan wilayah di bawah Beijing. Selain itu, dinamika yang dikaitkan dengan Tiongkok dan Rusia juga dijadikan dasar oleh Jepang untuk meningkatkan anggaran militer mereka. Dalam hal Tiongkok, Jepang menganggap kapal-kapal Tiongkok intrusif di perairan Pulau Senkaku. Demikian pula dengan sengketa antara Jepang dan Rusia di wilayah bagian utara. Para pengamat politik internasional memperkirakan Kishida akan mengambil langkah lebih tegas dibandingkan dengan Shinzo Abe pendahulunya. Sejauh ini, memang Kishida cenderung memperbanyak kehadiran militer Jepang di wilayah sengketa, terutama di Pulau Senkaku. Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi, akan menggelar rapat bersama dengan Wei Penghe untuk membahas status Pulau Senkaku. Mereka juga akan membahas mengenai makin intrusifnya militer Tiongkok di perairan Taiwan. Wilayah ini memang bersinggungan dengan perairan Pulau Okinawa milik Jepang. Seperti dilansir dari kantor berita Kyodo, sebuah kapal induk Tiongkok bernama Liaoning berlabuh di perairan Okinawa pada bulan Mei lalu. Dari kapal tersebut, pesawat tempur dan helikopter milik Tiongkok tinggal landas maupun mendarat di sana. Mantan pejabat Pentagon yang kini menjadi pengamat militer Amerika, Albright Colby, menyebut Lloyd Austin tidak boleh hanya bermodal ucapan. Menurutnya, negara-negara di Asia, terutama Asia Tenggara, ingin melihat Amerika memberi janji konkret terkait dengan kerjasama keamanan. Selama ini, Amerika menawarkan kerjasama, seperti misalnya kerangka ekonomi Indo-Pasifik. Akan tetapi, tidak ada upaya nyata seperti penurunan tarif ekspor dan impor ataupun bantuan militer kepada negara-negara mitra. Apabila Amerika ingin Asia Pasifik berpaling dari pengaruh Tiongkok, harus ada imbalan yang nyata yang bisa mereka berikan. Indonesia pun dalam hal ini tidak tinggal diam. Keberadaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di tengah pemimpin-pemimpin negara sahabat menunjukkan bahwa kedudukan Indonesia di mata dunia sangatlah strategis. Indonesia memiliki peran penting dalam upaya menjaga perdamaian dunia yang sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo saat ia berbicara di forum IASS Shangri-La di Singapura. Dalam forum itu, Prabowo berbicara tentang pentingnya peran Indonesia dalam geopolitik yang menyebabkan negara-negara jajahan berhasil merdeka dari jerat imperialisme dan kolonialisme. Prabowo mengatakan faktor itu dipengaruhi oleh pemimpin Indonesia, yakni Presiden Soekarno, yang berhasil menggagas gerakan non-blok. Usai memberikan pidato pada forum IASS, Prabowo mendapat pujian dari pakar luar negeri Ho Chiu Ping yang merupakan dosen senior di National University of Malaysia. Ia menganggap isu yang dibawa oleh Prabowo paling menarik karena tidak mengangkat narasi Barat seperti biasanya. Ho yang juga hadir dalam sesi itu pun
mengatakan bahwa para penonton bahkan bertepuk tangan sebelum Prabowo mengakhiri penyampaiannya. Menurutnya hal ini jarang terjadi. Ho menceritakan Prabowo memulai penampilannya dengan gelombang gerakan independensi setelah Perang Dunia Kedua untuk berargumen tentang anti-kolonialisme di antara negara-negara yang lebih kecil atau yang lebih lemah ketika menghadapi tekanan kekuatan besar dunia. Prabowo, kata dia, juga mencontohkan bagaimana negara-negara Asia percaya kepada kepemimpinan yang bijaksana karena mereka adalah yang paling terpengaruh oleh kekuatan besar. Pengalaman dijajah dan diperbudak telah membuat negara-negara di Asia mencari cara kolektif untuk menciptakan lingkungan yang ramah. Demikian Jurnal Barata. Demikian Jurnal Barata.